Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ray mulai masuk di sekolah barunya. Di Raya Flying School adalah sekolah impiannya sejak kecil. Kini, cita-cita semasa kecilnya telah terwujud. Akankah Ray kembali meraih cita-citanya ketika ia dewasa? Ray ingin menjadi seorang pilot. Ray! Vicky menyenggol lengan Reina. Vic, gua kira lo gak masuk hari ini. Masuk dong, walau gue gak mandi. Pantes, bau simpruk mati. Wah deh, gak segitunya juga kali Ray. Jangan berisik, bentar lagi ada kelas. Ujar salah seorang siswa di kelas itu. Ray dan Vicky hanya tersenyum. Pelajaran pun dimulai. Dari pengenalan yang diperlukan untuk penerbangan dan 4 materi pendidikan dari DFS. Di antaranya, SPL atau Student Pilot License. Kemudian Aptitude Test. PPL atau Private Pilot License. CPL plus IR atau Commercial Pilot License plus Instrument Rating. Semua siswa dengan khusyuk menerima ilmu baru. Bahkan mungkin kata-kata baru bagi mereka. Hingga tak terasa jam sekolah telah selesai untuk hari ini. Semua siswa keluar dari dalam kelas dengan tertib dan disiplin. Di DFS memang tidak seperti sekolah menengah atas, umum, atau kejuruan. Di sana dituntut untuk mempunyai disiplin yang tinggi dalam bentuk apapun. Lu gak ngekos di mana? Di deket sini. Paling sekitar 15 menit kalau gunain motor sih. Tapi gue sekarang gak bawa motor, masih ditinggal di Bandung. Ya udah, gue antar. Sekalian pengen tahu kosan lu, Vic. Oke, bro. Ray dan Vicky berjalan ke tempat parkir mobil. Cukup banyak mobil yang terparkir di sini. Karena memang sekolah ini didominasi oleh orang tua siswa yang kaya raya. Walau ada juga yang masuk dengan beasiswa prestasi. Ray membuka pintu mobil sport warna hitam miliknya. Mata Vicky terbelalak ketika melihat mobil hitam yang sporty dan garang di depan matanya. Kakinya mematung saat Renan membuka pintu mobil itu. Dan tercium parfum dari dalam mobilnya. Semakin memperlihatkan bahwa Ray memang benar-benar anak orang kaya. Ayo. Ajak Ray ketika sudah ada di dalam mobil. Vicky masih mematung. Bahkan ia tidak merespon apa yang diucapkan Ray. Lu jadi ikut gua kagak? Vicky masih belum sadar juga. Matanya semakin membulat. Mungkin air liurnya menetes. Seumpama dalam animasi kartun. Ray memijit klakson mobil. Seketika Vicky terperanjat ketika mendengar klakson mobil yang menyadarkan dari lamunannya. Jadi ikut kagak sih? Vicky tersenyum. Iya, maaf. Vicky pun masuk ke dalam mobil seperti itu. Di sepanjang jalan Vicky bercerita pada Ray tentang kekagumannya pada mobil hitam milik Reina. Dirinya tidak menyangka kalau Rainan merupakan anak orang kaya. Bahkan Vicky mengacukan jempol pada Rainan atas penyamarannya sebagai orang biasa ketika di Bandung. Ray, Ray hanya berdeham karena pandangannya masih terfokus ke kendali mobil dan jalanan yang mulai macet dengan kendaraan bermotor yang lebih mendominasi. Jovanka ke kos kita waktu di Bandung. Ray mengerem mobilnya. Serius lu? Vicky mengangguk. Jovanka tanya-tanya tentang lu. Tanpa mereka sadari, ternyata mobil sport itu telah menghalangi laju kendaraan. Ray segera menepikan mobil hitam itu dan meneruskan obrolannya dengan Vicky. Dia ngomong apa aja? Ujar Renan ketika ia sudah menepikan mobilnya. Banyak. Ya apa aja? Dia nanyain nomor HP baru lu, nanya alamat rumah lu yang di Jakarta. Pokoknya semua tentang lu, Ray. Hati Renan begitu sedih mendengar cerita dari Vicky tentang mantan kekasihnya. Yang tidak pernah sama sekali terlintas kata putus dari perpisahan mereka. Gue kasihan sama Jovanka, Ray. Kayaknya dia tertekan ngejalanin hidupnya sekarang. Gue juga bingung, Vic. Harus gimana?
Kenapa lo gak perjuangin cinta lo aja sih buat dia? Gue sadar gue bukan orang sukses, Fik. Gue masih sekolah. Bahkan cita-cita gue jadi pilot aja belum terwujud. Tapi nyokap lo kan orang kaya. Lo anak orang kaya, Rey. Yang kaya itu nyokap, bukan gue, Fik. Sama aja. Jelas beda lah. Kalau kaya dari kesuksesan sendiri, itu tersambat rasa bangga. Daripada kaya dari harta warisan orang tua. Ya, gue yain aja deh. Mobil kembali melaju sesuai dengan arahan dari Vicky. Sampai di pintu gerbang yang tinggi, mobil hitam itu pun melenggang dengan gagah terparkir di depan kos yang cukup nyaman. Mau masuk gak lu? Enggak lah, kapan-kapan aja. Gue masih ada keperluan lain. Ya udah, hati-hati, Rey. Oh iya, kamar gue paling ujung. Dari dulu, lu seneng banget ngambil kamar kos paling ujung ya. Hati-hati, lu nanti diumpetin wewe gombel. Wewe gombelnya males liat muka gue, waslo. Ujar Vicky sambil membuka pintu mobil Rena. Rea hanya terkekeh dari dalam mobil dan melesat pergi meninggalkan kos Vicky. Dari tempat lain ada Jovanka yang sedang kesal karena telah dimarahi oleh mamanya. Jo naik ke kamarnya setelah selesai menemani Alexi makan. Jo naik ke atas ranjang dan meluapkan kekecewaannya dengan menumpahkan air mata. Pintu terbuka. Jo, ujar Alexi sembari mendekati Jovanka. Alex duduk di tepi ranjang. Ada apa? Jo hanya menggeleng sambil memeluk bantal gulingnya. Ceritalah. Jo tak menjawab. Hanya air mata yang masih mengalir di pipi. Walau berulang kali ia usap dengan punggung tangannya. Karena mama tadi. Gak usah dimasukin hati, Jo. Mungkin mama lagi banyak masalah. Mama yang punya masalah. Terus kenapa aku yang harus kena marah? Aku juga gak macem-macem kok. Aku cuma pergi ke rumah Salsa, sahabatku. Iya, aku ngerti kok. Jangan ngambek lagi ya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Mau? Dih, Om Alex malah ngajakin jalan sih. Apa maksudnya coba? Batin Jo. Gimana? Mau nggak? Daripada aku bete sama mama, apa salahnya kalau aku ikut jalan sama Om Alex? Lagian kayaknya aman-aman aja kalau jalan sama dia. Oke deh, ya udah Om tunggu di luar, Jo mau ganti baju. Oke. Alexi bangkit dari ranjang dan melenggang membuka handle pintu kamar. Jo bersiap mengambil baju di dalam lemari. Ia mengambil dress yang tidak terlalu pendek. Dress ini... Sejenak Jo membayangkan ketika Ray memuji kecantikannya ketika memakai dress warna salem yang sedang ia pegang. Ada selembar kertas putih yang terjatuh. Jo mengambil kertas putih itu dan membukanya. Ya ampun, ternyata di sini. Aku nyari kemana-mana. Ujar Jo ketika melihat surat yang terjatuh. Kertas putih dengan isi surat nyeleneh dari Reina. Ketika sekolah menjadi kenangan manis untuknya. Jo langsung memasukkan kertas itu ke dalam lemari dan bergegas berganti baju. Lalu menyusul Alexi yang telah menunggunya di bawah. Ayo Om. Jo, jangan dibiasain deh panggil suami dengan sebutan Om. Gak apa-apa mah, senyamannya Jo aja. Alex gak masalah kok. Tuh, Om Alex aja gak keberatan. Kenapa mama yang sewot? Terserah. Ujar mamanya dan berlalu meninggalkan Jovanka dan Alexi. Jo dan Alexi melesat ke sebuah pusat perbelanjaan. Mau ngapain kesini Om? Terserah, mau belanja, makan, nonton, apapun yang kamu mau. Nonton aja yuk Om, Jo lagi bete nih sama mama. Cari film yang lucu-lucu aja. Baiklah. Alexi dan Jovanka menuju ke bioskop yang ada di dalam mall. Tak lupa mereka membeli popcorn untuk menemani mereka ketika nonton film nanti. Alexi dan Jo mengantri untuk mengambil tiket masuk. Panjang banget lagi antriannya Om. Aduh, Jo mau pipis. Alexi tersenyum. Ya udah, ke toilet dulu sana.
biar popcornnya aku yang bawain. Iya om, titip ya om. Jovanka langsung berlari mencari toilet yang paling dekat. Sialnya, yang paling dekat berada di ujung. Karena toilet yang dekat dengan bioskop tidak dapat digunakan. Mungkin rusak. Akhirnya lega juga. Ujar Jo setelah keluar dari toilet. Ia sempat bercermin dan membenahi sedikit rambut yang berantakan. Jo pun keluar dari dalam toilet dengan terburu-buru. Jovanka menubruk seseorang ketika hendak menuju ke bioskop. Sorry, ujar Jovanka sambil mendongak. Ternyata Jovanka menabrak seorang lelaki yang berperawakan tinggi seperti Ray. Sepintas ia membayangkan Reina, kekasih yang ia rindukan. Ray? Lelaki itu tersenyum. Bilang aja kalau mau kenalan. Gue Davin, bukan Ray. Netra Jo membulat. Ia sadar ketika lelaki itu menyebutkan namanya. Dan ternyata itu bukan Reina. Siapa juga yang mau kenalan sama kamu? Udah ketahuan masih ngeles lagi. Ujar lelaki yang mengaku bernama Davin. Terserah. Oi, nama lu siapa? Jo tidak menghiraukan. Dia terus berjalan tanpa menengok ke belakang. Sialan, SKSD banget sih tuh cowok, nyebelin. Cerocos Jo sambil berjalan ke bioskop. Ternyata Alexi sudah menunggunya di depan pintu bioskop. Senyuman hangat pun terukir dari bibir Alexi. Maaf ya om, lama. Gak apa-apa, ayo masuk, filmnya udah hampir dimulai. Jo duduk di kursi bagian tengah. Ia duduk di samping kirinya Alexi. Dan di samping kanannya ada satu bangku yang kosong. Film pun mulai diputar. Tawa pun terus terukir di bibir Jovanka. Alexi begitu menikmati wajah cantik istrinya ketika tertawa lepas karena menonton film. Tapi tiba-tiba tawa itu meredup ketika seorang lelaki duduk di samping kanannya. Jo, aku mau ke toilet sebentar ya. Iya om. Jo menatap lelaki yang berada di sebelah kanan dengan ujung matanya. Ngapain kamu di sini? Mau nonton lah, mau apa lagi? Modus kamu ikutin aku? Pede banget. By the way, lo kesini sama om-om. Gak ada yang mudaan gitu? Kayak gue contohnya. Ujar Davin sambil memegang kerah bajunya. Sok kegantengan. Nih orang ngeselin banget ya. Dia suami gue, bukan om-om. Apa? Gak percaya gue. Serah. Tak terlalu lama akhirnya Alexi kembali duduk di samping kiri Jovanka. Om, Mas, kita pulang yuk. Alexi terpana mendengar Jo memanggil dengan sebutan Mas padanya. Ayo Mas. Iya, ayo kita pulang. Akhirnya Alexi bangkit dari kursi tempat duduknya. Begitupun dengan Jovanka. Ia melirik kesal pada lelaki yang bernama Davin. Tapi lelaki itu malah menyunggingkan senyumnya yang menurut Jovanka sangat menyebalkan. Mobil melesat ke arah rumah Jovanka. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Alexi yang fokus pada kendali mobil, sedangkan Jo yang meruncingkan bibirnya. Karena ia masih merasa kesal dengan lelaki yang baru saja ia jumpai di bioskop tadi. Kamu kenapa? Kok bibirnya ditekuk gitu? Tanya Alexi yang sedang menyetir. Gak apa-apa. Apa ada sangkutannya denganku? Jo menggeleng. Gak ada, cuma bete aja tadi di bioskop. Kenapa? Masa Om Alex disebut om-om sama dia? Sama siapa? Entah, orang yang ada di samping aku tadi, waktu kita di bioskop. Aku juga baru pertama kali ketemu sama orang itu. Tapi langsung jengkelin. Alexi tersenyum dan memarkirkan mobilnya ke pinggir. Lah, kalau dibandingkan dengan usiamu, memang aku udah om-om Jo. Tapi aku gak suka. Ya udah sih, jangan ambil hati, biarin aja. Udah, jangan ngambek lagi. Nanti mama nanya-nanya lagi di rumah.
Ucap Alexi dengan mengusap sedikit rambut Jovanka. Mobil kembali melesat, menembus pekat malam. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Pintu rumah terbuka. Udah jalan-jalannya, ujar Meli, ibu dari Jovanka. Udah, Jo masuk kamar dulu nak om. Tanpa menunggu jawaban, Jo langsung menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang itu lalu memejamkan mata. Tak berselang lama, pintu kamar terbuka. Netra itu langsung membulat tatkala telinga mendengar suara pintu yang terbuka. Om Alex. Jo langsung bangkit dari tidurnya. Loh, kamu belum tidur? Belum om. Bohong Jovanka. Ya udah, tidur. Ini udah malam. Alexi membuka lemari, mengambil baju dan celana lalu masuk ke kamar mandi. Tak berselang lama, Alexi keluar dari kamar mandi dengan wajah dan rambut yang basah. Alexi menggantungkan handuk lalu ia melangkahkan kakinya ke tepi ranjang. Aduh, Om Alex mau ngapain? Kok belum tidur? Jo tersenyum kecut, seperti ada ketakutan dalam dirinya. Ternyata Alexi mengerti arti dari senyuman Jo. Ia membawa bantal dan bangkit dari ranjang itu. Tidurlah, matikan lampunya. Ujar Alexi yang lalu pergi ke sofa. Lampu pun dimatikan. Alexi sudah bersiap untuk pergi ke klinik, begitupun dengan Jovanka yang sudah bersiap untuk berangkat kuliah. Jo memakai kemeja dan celana jeans panjang. Tak lupa ia mengikat rambutnya dan menyemprotkan parfum cherry blossom. Udah siap? Jo mengangguk. Mereka pun keluar dari dalam kamar dan menuruni anak tangga. Kedua orang tua Jo pun tersenyum melihat keduanya berbarengan ke meja makan. Nah, gitu dong kalau suami istri. Jo dan Alexi hanya tersenyum, lalu duduk untuk menikmati sarapan di pagi hari. Jo hanya mengambil 2 lembar roti tawar yang diolesi dengan selai stroberi. Setelah semua selesai, Jo mengambil tas yang ia cantelkan di kursi dan membawa banyak buku tebal di lengannya. Alexi dan Jo kembali beraktivitas setelah berpamitan pada orang tua Jovanka. Jo duduk di kursi mobil tepat di samping Alexi, dan mobil itu pun melesat ke kampus untuk mengantarkan Jovanka. Makasih ya Om, ujar Jo ketika hendak turun dari dalam mobil. Sama-sama, kalau ada apa-apa, telepon atau kirim pesan aja ya. Iya. Jo pun turun dari dalam mobil dan buru-buru masuk ke kampus. Wah, akhirnya aku jadi mahasiswa. Baik putih abu-abu. Tiba-tiba, handphone yang ada dalam genggamannya terjatuh. Sorry. Jo mengambil handphone yang terjatuh. Ya, layarnya retak. Nanti aku servis deh. Atau mau aku ganti aja ya. Netra Jo melihat ke wajah lelaki yang ia tabrak barusan. Lelaki itu tersenyum. Kamu ngapain di sini? Kamu ngikutin aku sampai sini? Kamu gila? Udah nanyanya. Baik, gue akan jawab pertanyaan lu satu-satu. Pertama, ya ini gue, Davin. Yang kedua, gue kuliah di sini. Dan yang ketiga, mau ngapain gue ikutin lu? Dan yang keempat, gue sehat dan enggak gila. Satu hal yang pengen gue tanya ke lu. Apa? HP gua mau lu servis atau beli yang baru? Kamu maunya gimana? Lu serius nanya itu ke gua? Jo mengangguk. Ya beli yang baru lah. Dasar matre. Lah, kok lu ngomongnya gitu? Jawaban kamu aja gitu, ya berarti kamu cowok matre. Terserah, lu mau servis atau beliin gak masalah. Tapi SIM card gue balikin dulu. Davin mengulurkan tangannya dan meminta kartu telepon untuk dikembalikan. Jo memberikan handphone itu pada Davin. Davin pun membuka handphone dan mengambil kartu itu lalu mengembalikan handphone yang layarnya retak pada Jovanka. Gak usah. Kenapa? Katanya mau servisin. Gak jadi nih.
Enggak, aku akan beliin kamu yang baru. Yes, thank you cantik. Devin menyentuh dagu Jovanka dan dengan cepat bergegas pergi meninggalkannya. Jo hanya diam melihat perilaku Devin padanya. Sumpah, itu orang nyebelin banget. Setelah selesai jam kampus, Jo bergegas ke counter yang cukup besar. Siang mbak, ada yang bisa dibantu? Ujar seorang wanita, mungkin pekerjaannya. Saya mau cari handphone. Ujar Jovanka sambil menyebutkan merek dan tipe handphonenya. Sebentar ya mbak. Jo menunggu di kursi sambil mengotak-atik handphonenya, termasuk info kampus. Ini kan si Devin. Gak salah nih. Ternyata dia anak berprestasi di kampus. Tak berselang lama wanita itu datang membawa handphone baru, sesuai dengan yang dipinta oleh Jovanka tadi. Ini handphonenya mbak, dicek dulu ya. Wanita itu memberikan handphone baru itu pada Jovanka. Dengan pilihan 3 warna, Jo pun mengecek handphone baru itu. Yaudah mbak, saya ambil yang hitam ini aja. Di tempat lain ada Reynan yang sedang menghabiskan sore hari di dalam kamar. Bang, keluar yuk. Enggak, abang males nak. Abang belum kemana-mana sejak datang ke Jakarta. Abang gak bosan apa tinggal terus di dalam kamar? Rey menggeleng. Ya udahlah, Nana mau ke tempat Kafiki aja. Alasan aja ajak abang. Ternyata mau pacaran. Biarin. Reyna berlalu pergi, sedangkan Rey tengah asik menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Cukup lama Rey berada di dalam kamar. Perutnya terasa lapar, dan akhirnya ia pergi ke dapur. Hanya ada dirinya dan beberapa orang yang bantu-bantu di rumah itu. Langkah kaki Reynan menapaki anak tangga dan berjalan ke dapur. Ternyata di dapur ada Bi Weni yang sedang mencuci piring. Den, mau apa? Apa ada yang bisa Bibi bantu? Nggak ada Bi, Rey cuma mau masak mie goreng aja. Ya udah, Bibi buatin. Dan Rey duduk aja di situ. Gak usah Bi, Bibi lanjut aja kerjaan Bi Weni. Rey bisa masak sendiri kok. Akhirnya Weni pun melanjutkan pekerjaannya di dapur. Mulai dari mencuci piring, mengelap meja makan, dan yang lain. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Tolong bukain pintunya ya Bi. Weni pun keluar dari dapur menuju pintu ruang utama. Sedangkan Rey tengah asik menikmati mie goreng di meja makan. Reynan tersenyum ketika menyuapkan mie goreng dalam mulutnya. Rey teringat ketika masih mengontrak. Ia sering sekali makan sama mie goreng ketika uang yang ia punya sudah hampir habis. Suapan demi suapan pun telah masuk dalam perut. Dan akhirnya satu porsi mie goreng sudah berpindah dari piring ke perut Reynan. Dan, tolong! Bi Weni. Rey langsung berlari menuju arah suara Weni berada. Bi Weni. Rey melihat Princess tergeletak di pangkuan Bi Weni. Dia kenapa, Bi? Nggak tahu, Den. Tiba-tiba aja Neng Princess jatuh terus pingsan. Akhirnya Reynan menggendong Princess masuk. Dan ia membaringkan Princess di sofa tamu. Tolong ambilkan minyak angin, Bi. Baik, Den. Weni mengambil botol minyak angin lalu menyerahkannya pada Reynan. Ini, Den. Bibi buatkan teh hangat ya, Den. Reynan mengangguk. Rey mendekatkan minyak angin itu ke hidung untuk dihirup oleh Princess. Tak lama kemudian ia pun siuman. Matanya mulai terbelalak dan lengannya memegang kepala. Bang Reynan. Iya, ini aku. Kamu kenapa? Gak apa-apa bang. Nananya ada. Nana lagi keluar rumah. Ada apa? Ada perlu sih. Ya udah deh bang, aku pulang aja. Kamu bawa mobil? Princess mengangguk. Ya udah, mobilnya biar aku yang bawa. Netra Princess membulat. Ia merasa tak percaya kalau Reynan mau mengantarnya pulang. Apa aku mimpi? Netra bulat itu masih memandang wajah Rey yang tampan, bahkan tanpa berkedip. Hei, Reynan melambaikan tangannya tepat di depan wajah Princess. Iya bang.
Mana kunci kontaknya? Ini. Akhirnya Princess bangkit dari sofa dan berdiri dari sofa itu. Tapi tubuh Princess masih lemah. Ia malah kembali terjatuh di atas sofa. Reynan tersenyum. Ya udah, jangan dipaksain. Kamu di sini dulu aja. Aku akan telepon Nana biar cepat balik. Kamu minum tehnya dulu aja. Bentar ya, aku mau telepon Nana. Tak terlalu lama, akhirnya Reyna pulang. Reynan memilih masuk ke dalam kamar dan membiarkan mereka mengobrol bersama. Jo, apa kamu bahagia? Aku kangen Jo. Batin Reynan ketika ia ada di atas balkon kamarnya. Rey menutup mata, merasakan hilir angin yang membelai tubuhnya. Tiba-tiba ada yang memeluk hangat dari belakang. Jo. Rey berbalik dan membuka matanya. Princess? Jo, mantannya abang ya? Rey melepaskan tangan yang melingkar di pinggangnya dan memalingkan pandangannya tanpa menjawab pertanyaan dari gadis itu. Aku terima kok kalau abang masih belum bisa move on dari mantan abang. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan untuk bisa dekat sama abang. Aku gak bisa, Princess. Aku gak mau menyakiti kamu. Aku siap sakit hati kok, bang. Yang penting abang mau kasih kesempatan aku untuk dapat lebih dekat dengan abang. Dan memberikan kesempatan aku untuk dapetin hati abang. Kalau aku gak tahu kapan abang benar-benar sayang sama aku. Enggak. Ya udah. Aku gak mau maksain abang sekarang. Tapi aku akan tetap ngejar cinta abang. Maaf, aku udah masuk kamar abang. Aku pamit. Princess keluar dari balkon kamar Reyna. Ya Tuhan, aku harus gimana? Hatiku masih terikat pada Jovanka. Aku sadar ia telah menjadi milik orang. Apa aku salah apabila masih menyayanginya? Atau aku memberikan kesempatan untuk Princess dan membuka hati baru untuknya? Bersambung.